Pada kesempatan ini akan dijelaskan persamaan tentang kemampatan ya. Nah, jadi perhatikan secara umum persamaan kemampatan adalah di mana K ini adalah modulus elastisitas. Perubahan tekanan dibagi dengan perubahan volume terhadap volume awal. Nah, jadi secara umum kemampatan atau disimbolkan dengan K di sini, di mana K ini adalah modulus elastisitas, tuanya adalah Newton per meter dipangkatkan 2. dP adalah perubahan tekanan, satunya juga sama, adalah ini. Selanjutnya ada dV. dV ini adalah perubahan volume, satunya adalah meter dipangkatkan 3. Dan yang terakhir adalah V atau volume itu sendiri atau volume awal di sini. Volume awal. Satunya adalah meter pangkat 3. Oke, jadi seperti ini kemampatan. Kira-kira persamaan kemampatannya seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita mencari selain K? Maka kalau kita misalnya kita mencari dV dari persamaan ini, jika kita ingin mencari dV dari persamaan ini, maka langkah yang perlu kita lakukan adalah merubah posisinya. Ya, jadi kita lihat bahwa di sini dP sendiri berada di sini, sedangkan pembaginya dV per V dan di sini ada K. Kita ingin mencari dP. dP gak dicari, kita bisa mengubah posisi ini, kita pindahkan ke sini. Ya, artinya kalau kita gambarkan di sini K tetap di sini, dV-nya karena di sini pembagi, kalau dia melewati sama dengan maka dia menjadi pengali. Karena di sini dia pembagi, kalau dia pindah melewati sama dengan dia jadi pengali. Dan ini masih menjadi dP. Nah, sehingga kalau kita balik persamaannya maka akan menjadi seperti ini. Inilah persamaan untuk mencari dP atau perubahan tekanan. Minusnya kemana? Ya, jadi minus di sini melambangkan menandakan kalau dia itu menyusut ya. Jadi kalau ketika ditekan, ketika air dimampatkan atau zat cair dimampatkan, maka dia akan menyusut. Nah, tanda minus ini merupakan sebagai tanda saja kalau dia mengalami penyusutan. Jadi seperti itu. Dalam hal ini posisi di sini tandanya kita tidak pakai dulu sementara. Nah, tetapi di sini yang jelas adalah bagaimana kita mencari perubahan tekanan pada suatu zat cair. Nah, kalau kalian lihat juga di sini menggunakan dV. Ya, menggunakan D di sini. Ada juga yang menggunakan yang bentuk segitiga delta sebagai perubahan. Tetapi ada juga yang menggunakan D saja untuk sebagai simbol perubahan. Pada dasarnya itu sama saja. Nah, dari sini bagaimana kalau kita mencari V, misalkan mencari volume awal, bagaimana persamaannya? Ya, kita masih menggunakan, kita akan menggunakan persamaan ini untuk mencari V ya. Kita mencari V di sini. Oke, langkah pertama adalah kita akan menukar. Ya, jadi ini kita hilangkan dulu. Nah, kita akan menukar. Jadi ini kalau ditukar melewati sama dengan yang di dalam kurung ini dipindahkan ke sini, maka dia akan menjadi pengali. Sehingga persamaannya akan seperti ini. Nah, perhatikan tadi ini kita pindahkan ke sini melewati sama dengan, maka dia akan menjadi pengali ya. Tadi posisinya di bawah, kalau dia melewati sama dengan dia akan jadi pengali di sini atau naik. Makanya dia bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini karena dia sendiri di sini dan posisinya ini ada di atas sebenarnya. Kalau dia pindah melewati sama dengan, maka dia akan pindah ke bawah. Di sini. Nah, karena kita mencari
uh, mencari V, maka saya bisa mengatakan bahwa persamaan ini dibalik, ya, biar memudahkan saja. Nah, kalau dibalik artinya dia akan menjadi seperti ini. Ya, persamaannya akan jadi seperti ini. K per seperti ini. Sehingga kalau kita ingin mencari V, kita hanya ingin mencari V saja, maka ini tadi akan pindah ke sini karena posisinya di bawah, maka dia akan jadi pengalih. Nah, jadi ini persamaan untuk mencari V. Dan yang terakhir, kalau kita ingin mencari dV gimana? Ya, kalau mencari dV seperti apa persamaannya? Nah, ya, kita bisa gunakan persamaan ini untuk mencari dV. Ini tadi adalah turunan dari atas juga ya sebenarnya, dari persamaan awal. Nah, kita pakai persamaan ini, ya, tanda kurungnya bisa kita hilangkan. Nah, ini karena bentuknya sudah sederhana, kita hanya perlu mengganti atau mengubah posisi dari V ini ya, mengubah posisinya dari kiri ke kanan, sehingga persamaan ini nanti akan menjadi seperti ini. Ini masih, dan ini karena posisinya tadi di bawah, kalau dia pindah melewati sama dengan, maka posisinya akan di atas seperti ini. Nah, jadi ini adalah persamaan untuk mencari dV. Ya, jadi terlihat ada 3 jenis persamaan. Yang pertama ini kalau untuk mencari dV, yang kedua ini kalau kita ingin mencari volume atau V, yang ketiga ini kalau kita mau mencari dV. Nah, persamaan awalnya seperti ini. Ya, jadi inilah penjelasan tentang bagaimana mencari parameter lain selain K pada persamaan pemampatan cair.